Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya kelompok satu. Jadi kita mengambil dari bab 9, yaitu computer vision dan aplikasinya. Dan ini adalah mata kuliah dari kecerdasan buatan. Nama kelompoknya itu ada Wildan Nur Ramadan. Stamuknya F551 18235. Yang kedua itu ada saya sendiri, Wijak Aji Nugroho Heri. Stamuk saya F551 18171. Yang ketiga yaitu Muhammad Yugandi. Stamuknya itu F551 18290. Yang keempat itu Wirsat Pratama. Stamuknya F551 18200. Yang kelima itu ada Rahmat. Stamuknya F551 18240. Jadi langsung saja kita membahas tentang computer vision dan aplikasinya. Jadi ada dua dalam computer vision itu. Yang pertama itu computer vision dan perceptual computer vision. Jadi dalam istilah sederhana, computer vision adalah bagaimana komputer mesin dapat melihat. Computer vision adalah bidang yang mencakup metode yang memperoleh, mengolah, menganalisis, dan memahami data visual seperti gambar dan video. Tujuan utama dari computer vision adalah agar komputer atau mesin dapat meniru kemampuan perseptual mata manusia dan otak, atau bahkan dapat mengunggulinya untuk tujuan tertentu. Yang kedua itu for your information, perseptual adalah kemampuan memahami dan menginterpresentasikan informasi sensorik atau kemampuan intelek untuk mencarikan makna yang diterima oleh panca indera. Jadi bidang yang berkaitan erat dengan computer vision adalah image processing atau pengolahan citra, dan machine vision atau visi mesin. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Computer vision mencakup teknologi utama yang untuk menganalisis citra dan visual secara otomatis yang digunakan dalam bidang lain. Sedangkan machine vision biasanya mengacu pada proses menggabungkan analisis citra otomatis dengan metode dan atau teknologi lain berupa software maupun hardware untuk mencapai tujuan tertentu. Secara luas, computer vision berhubungan dan dapat diterapkan atau dikombinasikan dengan bidang lain seperti artificial intelligence, kecerdasan buatan, robotika, otomasi industri, pengolahan sinyal, optik fisik, neurobiologi, dan lain-lain. Berikut adalah bagian daripada bidang-bidang tertentu. Yang pertama, artificial intelligence yang mencakup komputer intelijen. Yang kedua, machine learning yang mencakup cognitive vision. Yang ketiga, mathematics yang mencakup statistik, geometri, optimization. 4. Neurobiologi yang mencakup biological vision. Yang kelima, signal processing yang mencakup non-linear SP. Keenam, fisik yang mencakup optics. Karena ketujuh, imaging yang mencakup smart kamera. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Presentasi dari teman saya tadi. Dalam zaman yang semakin modern, semakin banyak aplikasi dari computer vision yang dapat ditemui pada berbagai bidang seperti pertama, industri. Biasanya CV digunakan membantu proses otomasi industri, misalnya untuk quality control, di mana computer vision berfungsi untuk melakukan pemeriksaan akhir terhadap produk untuk menemukan apakah ada cacat produksi. Dalam bidang industri terkadang disebut sebagai machine vision karena biasanya dihubungkan dengan perangkat lain. Kemudian robotika digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar, misalnya mobile robot, lengan robot yang dapat mengenali objek, kemudian drone robot atau pesawat robot tanpa awak. Kemudian robot humanoid, robot penjelajah, dan lain-lain.
Selanjutnya tentang otomotif. Misalnya pada autonomous physical, fitur keselamatan rem otomatis untuk menghindari tabrakan dengan penyeberangan jalan ataupun objek lain. Kemudian tentang pendeteksi. Misalnya alat presensi yang dapat mengenali wajah, alat pendeteksi tanda tangan, alat perhitungan jumlah kendaraan yang melintasi jalan dan lain-lain. Selanjutnya medis. Biasanya digunakan untuk menangkap, mengolah, menganalisis gambar yang ditangkap dari pasien untuk mendiagnosis penyakit. Umumnya data gambar diambil dari mikroskop, X-ray, angiografi, kemudian ultrasonik dan tomografi. Aplikasi di bidang medis juga termasuk peningkatan kualitas gambar yang diinterpretasikan oleh manusia, misalnya seperti gambar ultrasonik atau gambar X-ray untuk mengurangi pengaruh noise, atau noise itu biasa untuk supaya tidak mengurangi suara, begitulah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.